Oke, kita bertemu lagi di video kali ini. Saya akan membahas tentang geometri, yaitu cara bagaimana kita mengajarkan unsur-unsur lingkaran atau komponen-komponen dari lingkaran. Jadi di lingkaran itu ada apa saja sih, kita akan bahas. Nah, bagaimana cara mengajarkannya? Yang pertama, ibu dan bapak itu harus mempunyai sama lingkaran. Bisa membuat lingkaran menggunakan jangka atau mencetak dengan menggunakan cetakan, bisa apa saja sih, yang penting dia sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, kalau udah punya seperti ini, tahap yang pertama adalah kita akan membahas tentang titik pusat. Apa itu titik pusat? Nah, caranya adalah kita bagikan ini kepada anak-anak, kita bikin anak-anak berkelompok saja biar ada komunikasi gagasan matematisnya. Oke, yang pertama adalah kita minta anak-anak untuk melipat lingkarannya. Oke, misalkan instruksinya seperti ini. Anak-anak silahkan lipat menjadi 2 bagian. Oke, mereka akan melipat. Lipat. Ini. Sekarang coba lipat lagi 2 bagian, menjadi 2 bagian, dilipat lagi. Coba sekarang lipat lagi, dilipat lagi. Oke. Setelah dilipat, coba sekarang dibuka. Kamu perhatikan baik-baik. Di antara lipatan ini, terlihat ya. Di antara lipatan ini kamu perhatikan, ada nggak satu titik di mana semua garis atau semua lipatan itu bertemu? Nah, coba kalau ada, silahkan diberi tanda. Nah, ini yang disebut dengan titik pusat. Kenapa titik pusat? Titik pusat ini karena semua garis yang melintasi lingkaran maka dia akan bertemu di satu titik. Titik inilah yang disebut dengan titik pusat. Oke, setelah anak sudah mengerti, oh apa itu titik pusat, dan dia sudah tahu yang namanya titik pusat itu apa, kita lanjut. Instruksinya adalah silahkan buat lingkaran ini menjadi persegi. Mereka akan mikir tuh. Nah, karena dia berkelompok, mereka akan ngobrol bagaimana caranya membuat sisi lingkaran ini menjadi persegi. Nah, jika mereka sudah ketahui, mereka akan mencari ini secara gampang karena di sini sudah ada bekasan lipatan, terlihat ya. Nah, bekasan lipatan, maka mereka tinggal melipat di setiap sisi sini. Dari ujung sampai ketemu garisnya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, belakang seperti ini. Jika anak-anak merasa kesulitan, kita bisa coba untuk menstimulus anak-anak dengan pertanyaan seperti ini. Kamu perhatikan tidak garisnya? Garis yang tadi kamu buat, ini kalau dilurusin atau kita ambil tarik garis dari sini ke sini, itu akan lurus loh. Cobain deh, cobain ini sama dia. Oh iya juga ya Bu, berarti atau Pak, berarti ini juga bisa dong. Nah, dia akan mencoba hal yang sama. Oke, ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, kita bisa gunting. Nah, jika sudah, kita bisa minta mereka untuk memegang satunya lagi. Ditempel seperti ini. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Nah, bagian inilah yang disebut dengan tembereng. Jadi anak bisa mengetahui, oh yang namanya tembereng itu adalah bagian dari lingkaran, tapi bagian seperti ini. Ini adalah tembereng. Jika digabungkan dia akan muncul seperti ini. Oke, jika sudah, sekarang kita minta aba-aba selanjutnya. Buatlah persegi ini menjadi 4 segitiga sama besar. Bagaimana caranya? Karena yang tadi bekas mereka lipat-lipat itu akan menjadi sebuah garis atau meninggalkan sebuah garis. Nah, di sini terlihat ya. Nah, di sini dia bisa, oh iya kan udah ada garisnya, tinggal gunting aja, gunting sama dia. Nah, mereka sudah mendapatkan 4 segitiga. Coba disusun seperti tadi, disusun ya.
kamu ambil satu segitiga. Nah, segitiga ini lihat deh, ada lipatannya nggak? Ada garisnya nggak? Ada kan? Nah, garis inilah yang disebut dengan apotema. Jadi dia akan berpikir, ternyata apotema itu adalah sebuah garis di dalam lingkaran, dimana ketika dia membentuk segitiga, dia akan menghasilkan garis tengah. Nah, garis tengah ini yang disebut dengan apotema. Nah, sekarang kita minta segitiga ini digabungkan dengan satu tembereng. Coba sekarang gabungkan segitiga dengan satu tembereng ya, seperti ini. Nah, ini menghasilkan yang namanya juring. Jadi juring itu bentuknya seperti ini. Nah, setelah mereka tahu mana itu juring, mana itu tembereng dan garis apotema, sekarang mereka untuk membuat lingkaran lagi, atau lingkarannya sudah kita siapkan. Jadi satu kelompok itu bisa kita berikan 3 lingkaran. Jadi kita minta lingkarannya, terus minta mereka untuk lipat lingkaran tadi sesuai yang kita bilang, dari mulai dia lipat 1, lipat 2, lipat 3, terus minta digunting dan seterusnya. Silakan ditulis atau diberikan garis di setiap garis yang sudah ada, atau garis lipatan tadi itu diberikan garis. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Oke, ini adalah garis yang tercipta dari lipatan yang tadi mereka buat. Nah, sekarang setelah mereka buat seperti ini, kita minta mereka untuk menempelkan garis ini, menempelkan lingkaran ini dengan satu lingkaran yang digaris seperti ini dan lingkaran yang tadi sudah mereka potong. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, beginilah hasilnya. Ini yang tadi lingkaran yang mereka buat jadi garis, dan ini lingkaran yang sudah mereka potong. Nah, setelah itu kita minta mereka untuk memberikan keterangan. Kita buat keterangan. Ini yang tadi disebut dengan titik pusat. Oke, yang ini tadi disebut apa? Apotema. Oke, bagian ini tadi disebut apa? Tembereng. Ini yang menyatu, ini disebut dengan tembereng sudah, titik pusat sudah, apotema sudah, titik pusat sudah, apotema, juring sudah. Nah, sekarang kita bisa minta anak-anak untuk step ketiga adalah minta anak untuk menggambar lingkaran lalu memberikan garis sesuai dengan lipatan yang tadi. Ini kan berupa di dalam origami. Nah, sekarang kita minta gambar seperti ini. Nah, jangan lupa dikasih nama juga ya. Setelah itu, karena ini sudah, kita akan mulai. Bagaimana cara membentuknya? Nih, coba kalian lihat. D dan C ini adalah tali busur. Oke, kita lihat lagi. B dan C, B ke C yang melengkung ini adalah busur. Setelah itu, tadi E dan F sudah ya, apotema dia ada di sini. Sekarang kita masuk ke, lihat, A ke C. Dari A ke C, ini adalah garisnya diameter. E ke C itu adalah jari. Yang harus diperhatikan di sini adalah panjang diameter itu adalah setengahnya panjang diameter adalah 2 kali lipatnya dari jari-jari, atau jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Nah, bagaimana biar mereka tahu? Kita lihat, kita minta untuk mereka perhatikan A ke C dengan E ke C. Kalau panjang A ke C 10, maka E ke C berapa? 5. Kalau panjangnya A ke C 20, berarti E ke C berapa? 10. Kenapa dibilang 10? Karena A ke C
itu 20, E ke C itu 10. Karena E ke C adalah setengahnya dari A ke C. Atau jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Nah, kalau misalkan diameternya 6, berarti jari-jarinya berapa? 3. Nah, sekarang kita balik. Kalau jari-jarinya 7, berarti diameternya berapa? 14. Kalau misalkan jari-jarinya 3, berarti diameternya 6. Nah, di sini harus ditekankan sampai dengan anak mengerti sekali. Nah, setelah itu boleh meminta anak untuk menuliskan kembali, membuat lagi tahapan ini bisa diulang 2 kali, lalu membuat di papan yang lebih bagus sehingga itu bisa ditempel sebagai karyanya mereka. Selain karya itu juga bisa membuat mereka lebih mengerti dan lebih hafal antara ini semua. Jadi unsur-unsur lingkaran itu ada apa aja sih, dan di mana aja sih letaknya, dan bagaimana bentuknya bisa terlihat di sini. Oke, sekian dari video kita kali ini. Kalau misalkan ibu dan bapak ingin memberikan atau mengetahui materi-materi yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan buatkan videonya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang terpenting adalah share kepada teman-teman yang lain, sehingga nanti pada saat ibu dan bapak guru, orang tua ingin mengajarkan bagaimana cara mengajarkan unsur-unsur lingkaran, itu akan lebih mudah dan mengetahui caranya, gitu ya. Jadi kita mulai lagi di next video berikutnya. Terima kasih. The Thinker, study and fun.